Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Restiani dari kelompok 7. Di sini saya akan membahas soal tentang liabilitas jangka pendek, provisi, dan kontingensi. Soal yang pertama, jelaskan mengapa utang dagang diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Karena utang dagang dapat segera dilunasi setelah barang dagang terjual semua. Dan biasanya ada batas waktu jatuh tempo untuk mendapat diskon penjualan yang memicu pembeli untuk segera membayar hutangnya. Selain itu, dapat diklasifikasikan sebagai utang jangka pendek karena barang dagang merupakan aset lancar sehingga perputarannya cepat. Begitu juga dengan utangnya. Hal yang selanjutnya, apakah manfaat liabilitas bagi entitas? Entitas hampir semua memiliki kewajiban untuk mendanai kegiatannya. Jarang sekali ekuitas hanya menggunakan ekuitas dalam mendanai entitas. Bahkan untuk beberapa entitas dengan skala besar, jumlah utang melebihi modal entitas. Penggunaan liabilitas ini untuk mendanai entitas harus dipertimbangkan dengan baik, sehingga tetap memberikan manfaat bagi entitas. Entitas akan memperoleh keuntungan karena dapat menunda pembayaran dan menggunakan dana tersebut untuk investasi atau untuk aktivitas lain. Liabilitas dengan bunga mampu menghasilkan manfaat untuk entitas jika bunga pinjaman lebih rendah dibandingkan imbal hasil dari investasi yang didanai dari pinjaman tersebut. Berikutnya, jelaskan alasan investor lebih menyukai penambahan pendanaan entitas melalui liabilitas daripada mengeluarkan saham. Pada umumnya, banyak investor yang lebih memilih untuk mengeluarkan sebuah entitas melalui liabilitas atau hutang daripada mengeluarkan saham. Hal itu terjadi dikarenakan beberapa keuntungan yang ia peroleh jika mengeluarkan entitas melalui liabilitas. Adapun keuntungan yang pertama adalah adanya manfaat pajak atas pembayaran bunga. Yang kedua, bunga dari liabilitas tersebut yang lebih tinggi dan menguntungkan. Yang ketiga, biaya transaksi pengeluaran yang lebih murah dibandingkan emisi saham. Yang keempat, lebih mudah mendapatkan pendanaan utang daripada pendanaan saham. Yang kelima, kontrol manajemen yang lebih besar. Soal selanjutnya, mengapa liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek? Liabilitas jangka panjang adalah liabilitas yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan atau lebih dari satu periode akuntansi. Liabilitas jangka panjang dapat diklasifikasikan menjadi liabilitas jangka pendek apabila jatuh tempo liabilitas tersebut kurang dari 12 bulan atau satu periode akuntansi. Sebagai contoh, liabilitas bulan Januari yang jatuh tempo 18 bulan. Pada tahun pertama liabilitas tersebut diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang karena jatuh tempo masih 18 bulan. Tetapi pada tahun kedua, liabilitas tersebut diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek karena jatuh tempo tersisa 6 bulan. Berikutnya, sebutkan 3 syarat pengakuan provisi. Provisi diakui jika yang pertama, entitas memiliki kewajiban kini, baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif, sebagai akibat peristiwa masa lalu. Yang kedua, kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis. Dan yang ketiga, estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat. Berikutnya, sebutkan 3 syarat pengakuan provisi. Provisi diakui jika yang pertama, entitas memiliki kewajiban kini, baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif, sebagai akibat peristiwa masa lalu. Yang kedua, kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis. Dan yang ketiga, estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.
Berikutnya, jelaskan perbedaan provisi dan kontingensi. Berdasarkan PSAK 57, provisi didefinisikan sebagai liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Provisi diakrualkan dengan membebankannya ke beban dan kewajiban, serta dicatat hanya jika memenuhi 3 kondisi, yaitu yang pertama, entitas memiliki kewajiban kini, baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif, sebagai akibat peristiwa masa lalu. Yang kedua, kemungkinan besar penyelesaiannya kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Yang ketiga, jumlah kerugian dapat diestimasi secara layak. Estimasi yang layak dilihat dari pengalaman, nasihat pengacara, dan lain-lain. Sedangkan kontingensi didefinisikan sebagai kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tapi tidak diakui karena tidak terdapat kemungkinan besar entitas mengeluarkan sumber daya untuk menyelesaikan kewajibannya, atau jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal. Contoh kedua yaitu biaya garansi dan jaminan. Biaya garansi dan jaminan adalah contoh dari provisi yang wajib untuk dicatat. Kewajiban diestimasi karena kewajiban ini biasanya dapat diestimasi dan diukur secara andal dan memiliki probabilitas